the war here. I've got to do get some lubrication. Halo dan selamat datang di channel Neo Semiotika. Kali ini kita akan membahas seorang pria yang legendaris dari Perang Dunia Kedua. Mengawali karir militernya di tentara Kekaisaran Rusia pada tahun 1915. Georgy Konstantinovich Zhukov berasal dari latar belakang keluarga petani di Sterelkovka. Dia terbukti sebagai seorang prajurit yang berani di medan perang dan dianugerahi medali salib Santo Georgius sebanyak 2 kali, serta dipromosikan sebagai perwira non-komisioner atas keberaniannya. Kemudian Zhukov bergabung dengan Partai Bolshevik, partai yang berideologi komunis, tak lama setelah terjadinya Revolusi Oktober tahun 1917, atau juga dikenal dengan Revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Revolusi tersebut berhasil merebut kekuasaan di Petrograd, ibu kota Rusia kala itu. Dan pada tahun 1938, Georgy Zhukov yang saat itu menjabat sebagai wakil komandan kavaleri ditunjuk untuk memimpin pasukan gabungan Soviet Mongolia dalam pertempuran Khalkhin Gol melawan tentara Kwantung Jepang. Pertempuran Khalkhin Gol menjadi salah satu momen penting dalam karir militer Zhukov. Di medan perang yang keras dan tandus, Zhukov memimpin pasukan Soviet dengan kecerdikan taktis dan keterampilan strategis yang luar biasa. Kemenangan dalam pertempuran tersebut menegaskan reputasi Zhukov sebagai seorang pemimpin yang handal dan berprestasi dalam sejarah militer Uni Soviet. Atas kemenangan melawan Jepang ini, Zhukov dianugerahi medali penghargaan pahlawan Uni Soviet. Namun, di luar Uni Soviet, pertempuran ini tidak banyak mendapat sorotan, karena pada saat yang bersamaan, Perang Dunia Kedua baru saja dimulai. Dan pada bulan Mei 1940, Zhukov menjadi Jenderal Angkatan Darat, menjadikannya salah satu dari 8 perwira tinggi Tentara Merah. Berkat kepiawaian dan prestasinya, pada 1 Februari 1941, Zhukov dipromosikan sebagai Kepala Staf Umum Tentara Merah. Ini juga merupakan respon terhadap meningkatnya ancaman serangan Jerman terhadap Moskow. Penunjukan Zhukov ke posisi tersebut menunjukkan kesadaran pemerintah Soviet akan pentingnya mempersiapkan pertahanan yang kuat di sekitar ibu kota Uni Soviet, mengingat Moskow adalah pusat politik dan militer negara. Peran Zhukov dalam perencanaan dan pengawasan pertahanan Moskow selama pertempuran Moskow pada akhir tahun 1941 menegaskan betapa pentingnya kontribusi dalam mengkoordinasikan strategi pertahanan di tingkat tertinggi. Pada bulan Oktober 1941, saat pasukan Jerman semakin mendekat ke kota Moskow, Zhukov menggantikan peran Marsekal Semyon Timoshenko dalam memimpin pasukan di front pusat dan diberi tanggung jawab untuk mengorganisir pertahanan kota Moskow. Perang berlangsung begitu brutal dan mematikan di tengah cuaca dinginnya ekstrim. Banyak tentara membeku di lapangan dan tenggelam di salju yang dalam. Begitulah yang dikatakan Marsekal Konstantin Rokossovsky dalam memoarnya. Hingga pada bulan Desember 1941, serangan balasan Soviet berhasil menggemparkan pasukan Jerman dan memaksa mereka untuk mundur dari sekitar Moskow. Keberhasilan ini juga berkat munculnya divisi baru dari Siberia yang memperkuat pasukan Soviet. Pada saat itu, Stalin sangat menghargai Zhukov karena prestasinya di medan perang, serta karena integritas dan keberaniannya dalam menyuarakan pendapat secara terbuka demi keberhasilan mencapai kemenangan. Ketersediaan Stalin dalam menerima kritik dan pendapat dari para jenderal Tentara Merah juga berperan penting dalam kesuksesan dirinya dan Uni Soviet dalam memenangkan Perang Dunia Kedua. Ini berbeda dengan kebiasaan Adolf Hitler yang sering menghentikan dan memecat jenderal-jenderal yang berani menyuarakan ketidaksetujuan terhadap rencananya. Hal ini seringkali berdampak pada kekacauan dalam struktur komando Nazi yang pada akhirnya menjadi salah satu kelemahan Hitler. Pada tahun-tahun berikutnya, Zhukov terus memainkan peran penting dalam mengubah arah Perang Dunia Kedua.
Puncak dari kontribusinya yang paling fenomenal datang saat pertempuran Stalingrad pada tahun 1942 hingga 1943, di mana ia menjadi salah satu arsitek utama dalam menghadapi serangan pasukan Jerman dan mematahkan momentum mereka. Kemenangan di Stalingrad bukan hanya menjadi titik balik strategis dalam perang, tetapi juga menandai kemunduran Jerman dalam konflik tersebut. Pertempuran selanjutnya di mana Zhukov berperan besar adalah pertempuran Kursk pada tahun 1943. Dalam pertempuran ini, ia berhasil merancang dan melaksanakan strategi yang efektif untuk menghancurkan kekuatan tank Jerman, menjadikannya salah satu pertempuran tank terbesar dalam sejarah. Kemenangan di Kursk mengokohkan posisi Uni Soviet sebagai kekuatan dominan di front timur. Dan pada tahun 1944, Zhukov memainkan peran kunci dalam operasi Bagration, serangan besar-besaran Uni Soviet terhadap pasukan Jerman di Belarusia. Operasi ini menghasilkan kekalahan besar bagi Jerman di front timur dan membuka jalan bagi pasukan Sekutu Barat untuk maju lebih jauh ke Eropa Timur. Kemudian, pada tahun 1945, Zhukov memimpin serangan besar-besaran Tentara Merah dalam pertempuran Berlin, yang akhirnya mengakhiri Perang Dunia Kedua di Eropa. Kemenangan ini menjadi puncak dari perannya dalam memimpin pasukan sekutu menuju kemenangan atas Jerman Nazi. Pertempuran Berlin juga menandai akhir dari rezim Hitler dan jatuhnya ibu kota Reich ketiga di tangan pasukan sekutu. Dengan peranannya yang luar biasa dalam berbagai pertempuran kunci, Zhukov memainkan peran yang sangat signifikan dalam kesuksesan Uni Soviet dan Sekutu dalam memenangkan Perang Dunia Kedua. Marshal Georgy Konstantinovich Zhukov telah menciptakan api sejarah pada Perang Dunia Kedua, menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah militer Uni Soviet. Dianugerahi 4 kali penghargaan pahlawan Uni Soviet semasa perang, sang panglima selalu dikirim ke medan-medan paling berbahaya di front Soviet Jerman. Sepanjang jalannya perang, tak satu pun mesin-mesin perang Jerman yang mampu menggetarkannya. Setelah pensiun, Zhukov menghabiskan sisa hidupnya menulis memoir dan sesekali memberikan wawancara. Zhukov meninggal pada tanggal 18 Juni 1974. Lalu, pada tahun 1995, sebuah patung besar Zhukov didirikan di depan Museum Sejarah Negara, menggambarkan dia sedang menunggang kuda. Dan sewaktu perayaan ulang tahun Zhukov ke-100, pemerintah Federasi Rusia membuat 2 jenis penghargaan baru, yakni Zhukov Order dan Zhukov Medal. Itu adalah potret biografi tentang Jenderal Zhukov, pahlawan besar Uni Soviet. Bagaimana pendapat kalian dalam pembahasan video kami kali ini? Jika ada yang mau ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kami. Hasta la vista. Nantikan konten-konten kami berikutnya.